dalam firman-Nya, tetapi dia juga lembut di dalam pemulihannya. Dia tahu melukai, tetapi dia tahu membebat. Ya, dia tahu menyembuhkan. Ya. Bagaimana dia melukai, membuat kita tersakit, bukan karena ya dia kejam, tetapi karena oleh kasih sayang daripada Tuhan dan kekejaman kita yang membuat dia sakit. Maka dia memproses kita, membiarkan kita tersakiti, terluka, supaya kita menyerah. Dia himpit kita dengan himpitan-himpitan supaya kita mau menyerah dan kita melihat hanya Tuhan yang dapat disanjung, hanya Tuhan memberi nafas kehidupan ini, kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Sebab apa? Bangsa Israel memiliki hati yang keras, kepala yang keras, semuanya keras, kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan sayang kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak menyayangi Tuhan. Ya, kekasih-kekasih Tuhan. Dan Israel memiliki hati yang keras, berakibat fatal bagi mereka sendiri, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, mereka harus diproses, mereka harus mengalami pembuangan ke daerah Babel, dan Tuhan mereka kapok sekampung-kampungnya supaya mereka menyerah dan mereka kembali kepada Tuhan. Ya, sebab apa? Di Babel itu tidak ada kehidupan, di Babel tidak ada firman, di Babel tidak ada terang, dan membuat mereka menderita semenderita-menderitanya, sehingga mereka menjadi hilang harapan. Mereka berpikir Tuhan sudah melupakan mereka, kekasih Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Allah Israel, adalah Allah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8 sama dengan ayat 14. Ditampilkan saja Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Kekasih-kekasih Tuhan. Dan kita masuk di dalam bacaan kita dari ayat 1 sampai di ayat yang ke-14. Kekasih Tuhan, Allah membawa Yehezkel pada suatu penglihatan. Ya. Tuhan bawa dia untuk melihat satu penglihatan. Tuhan bawa dia di satu lembah. Tuhan membawa dia di lembah yang paling terdalam, gelap, dalam dan gelap, kekasih Tuhan. Dan di sana Tuhan memperlihatkan kepada Yehezkel, di sana banyak sekali tulang-tulang kering, yang amat kering, yang paling kering, kekasih-kekasih Tuhan, bertebaran di tengah-tengah lembah itu, kekasih Tuhan. Dan yang tulang-tulang itu adalah orang-orang Israel yang mati terbunuh di dalam peperangan. Ya. Dan mereka, yang tulang-tulang itu ada di dalam lembah yang dalam itu, kekasih Tuhan. Tulang-tulang itu juga melambangkan orang-orang Israel yang sementara ada di pembuangan, sementara menderita, terhimpit, tidak bisa kenapa-kenapa. Ya, tulang-tulang itu melambangkan orang Israel yang hatinya ya mati harapan, hidupnya putus asa, tidak lagi ada yang menolong mereka. Sebab apa, kekasih-kekasih Tuhan? Mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan bangsa Asyur, dan mereka yang ikut untuk menyembah Allah-Allah asing. Ya, dalam bangsa Asyur, sehingga apa? Cara Tuhan itu begitu bijak. Tuhan memukul kalah orang Asyur, bangsa Asyur itu terpukul kalah oleh bangsa Babilonia, sehingga Israel yang ikut-ikutan dengan mereka harus mengalami kekalahan juga, sehingga mereka banyak yang mati terbunuh di sana, kekasih-kekasih Tuhan. Dan sisa-sisa Israel itu yang ditawan oleh bangsa Babilonia dan dibuang, membayangkan, kekasih Tuhan. Ya, di dalam Alkitab dikatakan pembuangan, dibuang. Bagaimana kita dibuang oleh Bapa dan Mama kita, kekasih-kekasih Tuhan. Begitulah, kekasih Tuhan, Tuhan membiarkan mereka terbuang di negeri asing, di tempat yang tidak ada terang, di tempat yang tidak ada kehidupan, kekasih-kekasih Tuhan. Mereka menderita dan tidak ada yang menolong. Ya, lalu Tuhan itu, ya, Tuhan Allah Israel, Allah yang Allah adalah Allah yang sabar. Dia sabar sekalipun ya kesalahan kita sudah membumbung tinggi, tetapi Tuhan punya hati yang lembut. Dia mau menerima kita kembali apa adanya kita. Dia memulihkan kita, saudara-saudara. Dan akhirnya ya Tuhan, saatnya Tuhan merasa iba. Tuhan punya kasih, Tuhan punya hati, saudara.
Tuhan berfirman kepada Yehezkel. Tuhan katakan kepada Yehezkel, kekasih Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yehezkel, ya. Setelah Yehezkel melihat tulang-tulang amat kering itu, ya, lalu Tuhan berfirman kepada Yehezkel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan? Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan?" Kekasih Tuhan, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang tahu segalanya. Seharusnya Dia bertindak sendiri, tetapi Dia, Allah kita adalah Allah yang tidak mau bekerja sendiri. Dia mau bekerja dengan penciptanya. Dia mau bekerja dengan hamba-hambanya. Dia mau ada kerjasama, kekasih Tuhan. Untuk itu Dia bertanya, apakah tulang-tulang ini dapat dihidupkan? Tetapi Yehezkel, hamba Tuhan yang rendah hati itu, kekasih Tuhan, ya, dia bijaksana dan dia menjawab Tuhan, ya, dia menjawab, "Ya Allah, ya Tuhan," dia menjawab, "Ya Allah, ya Tuhan, Allah yang mengetahui," ya. Sebab dia tahu bahwa Allah tahu akan segala-galanya. Allah bisa dengan segala-galanya, maka dia kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah, hormat hanya bagi Allah, dan dia berkata bahwa ya Allah, Engkaulah yang mengetahui segalanya, ya kekasih Tuhan. Maka firman Tuhan kepada Yehezkel, ya, Allah berfirman kepada Yehezkel, ya, lalu firman Tuhan kepada Yehezkel, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Kekasih Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, "Aku memberi nafas hidup di dalammu, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup." Begitu terperinci janji Tuhan bahwa Dia akan memulihkan bangsa Israel. Tulang-tulang yang kering, tidak ada daging, tidak ada urat, tidak ada kulit, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dengan, ya, step by step, tahap demi tahap, kekasih Tuhan, ya. Lalu supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Yehezkel bernubuat kepada tulang-tulang yang amat kering itu seperti yang Tuhan perintahkan, ya, kekasih Tuhan. Dia taat, ya, hambanya itu taat, dia standby, dia taat, ya, dan kemudian dia bernubuat seperti apa yang Tuhan suruh kepada dia. Tuhan suruh maju, dia maju. Tuhan suruh dia maju, dia tidak mundur, kekasih Tuhan, tapi dia maju dan dia menyampaikan nubuatnya, firman Tuhan yang kekasih Tuhan. Setelah kita perhatikan, setelah dia berbuat seperti yang Tuhan sampaikan, maka kebenaran sungguh nyata, kekasih Tuhan, sangat nyata mujizat Tuhan, ya. Ada suara berderak-derak. Apa artinya suara berderak-derak? Ini artinya kertak-kertak seperti bunyi dahan yang patah. Tulang ketemu tulang, kekasih Tuhan, ya. Artinya Tuhan sedang bekerja. Tulang-tulang itu saling bertemu satu sama lain, kekasih Tuhan. Ya, ini artinya ada pergerakan Allah dari kematian menuju kepada kehidupan, kekasih Tuhan. Yaitu pemulihan besar sedang terjadi, sedang dilakukan oleh Tuhan. Kegerangan Allah mulai terjadi, lalu gerakan Allah mulailah. Ayo nyanyi, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudara maju, saudara maju. Saudara lagu ini kan? Maju, majulah terus. Maju dalam rohku, maju dalam rohku, maju, maju terus. Ya, Tuhan bilang kita maju. Jangan takut, jangan nyanyi pelan-pelan, menyanyi untuk Tuhan. Tadi seperti Ibu Sani itu luar biasa, ya. Menyanyi buat Tuhan. Tapi kita karaoke di rumah itu buat Tuhan.
Tuhan. Kita perhatikan tulang-tulang sudah bertemu satu sama lain, sudah tumbuh urat daging, sudah ditutupi oleh kulit, tetapi kekasih Tuhan belum ada nafas kehidupan. Untuk itu kekasih Tuhan ya, jadi kita terlalu bangga diri sebab apa? Tanpa nafas Tuhan, tanpa nafas kehidupan Tuhan untuk kita ya, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa kekasih Tuhan. Untuk itu mari sekarang ini kita satu sama lain dan kita saling mempersalahkan, jangan kita saling menonjol satu sama lain kekasih Tuhan. Tuhan saja yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan dia bekerja dengan diam-diam, memperbaiki dengan diam-diam. Bagian yang rusak dia memperbaiki dengan tidak berkata sembarang ya, dengan diam-diam memperbaiki kekasih Tuhan. Untuk itu kita adalah tubuh Kristus. Mari sebagai tubuh Kristus kita jangan lagi saling merusak, kita jangan lagi saling merobek, saling mematahkan kekasih Tuhan. Jangan kita saling menonjol, jangan kita saling memprovokasi satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus akan tercabik-cabik, tubuh Kristus dan Tuhan akan sedih. Air mata Tuhan tumpah saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih Tuhan ya, saya perhatikan kita di sini kita hitung cuma jari, kita hitung 1, 2, 3 keluarga A, B, C ya. Tetapi banyak hal yang terjadi, banyak langkah yang terjadi, banyak tingkah yang terjadi kekasih Tuhan. Saya belajar dari jemaat kami di GBI Siloam Family di Jakarta kekasih Tuhan. Ketika setiap hari Minggu itu kami makan kekasih Tuhan, makan sampai kenyang-kenyang, sampai ada sampai bungkus-bungkus lagi bawa pulang. Tapi tidak ada saling mengarahkan, tidak ada satu ini hari saya bawa, besok saya bawa, saya tidak mengomel, tidak ya. Saya mengomel satu yang bawa dia sekarang atau kenapa posisi bawa. Dan setiap hari Minggu itu kami makan sampai kenyang, sampai pulang kami bawa. Dan kami benar-benar adalah family ya, namanya Siloam Family. Maka saya percaya kita semua yang ada di sini GBI kita adalah rumah doa. Tiap saat kita ada dalam doa. Maka mari kita saling bantu saya. Kita adalah family, jangan lain marah lain, yang satu cerita lain, yang satu gosip lain, kekasih Tuhan. Nah kita maju kembali ya, bahwa ayat kekasih Tuhan, firman Tuhan kepada Yesaya ayat 9 ya. Maka firman-Nya kepadaku ya, yaitu kepada Yesaya, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, hai nafas hidup, datanglah dari kemat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Ya, Tuhan menyuruh seperti itu untuk hamba Tuhan lakukan seperti itu supaya mereka hidup kembali. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan menyembuskan rohnya, maka ada kehidupan. Sekalipun orang mati bisa bangkit. Sekalipun raga mati bisa dibangkitkan. Sekalipun kita ada kematian rohani, Tuhan sanggup untuk menghidupkan kekasih Tuhan seperti tulang-tulang kering ya. Karena pemulihan sejati tidak berasal dari usaha manusia. Yesaya hanya alat kekasih Tuhan, tetapi nafas yang dari Tuhan yang punya nafas kehidupan kekasih Tuhan ya. Kekasih di dalam Tuhan, saya berikan pengertian nafas hidup datang dari keempat penjuru. Nafas hidup datang dari keempat penjuru angin. Ini juga mengarah kepada orang-orang Israel yang tercerai-berai, berada di mana-mana kekasih Tuhan. Dan ya, keadaan mereka yang sangat memprihatinkan. Tetapi Yesus ada, Tuhan Allah
supaya masuk, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, dan mereka hidup kembali. Ajaibnya Tuhan, kekasih-kasih. Kita melihat apa yang terjadi. Mereka menjajakan kaki mereka menjajakan kaki mereka, ya. Kini mereka hidup kembali, artinya mereka hidup kembali. Artinya menjajakan kaki, artinya dari tadinya mereka mati total, tidak berguna, tetapi mereka hidup kembali, kuat dan berguna, dan menjadi satu kekuatan besar, kekasih Tuhan. Dan mereka berguna, ya. Satu pasukan besar dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kekuatan besar, ya. Suatu tentara, bayangkan tulang-tulang kering menjadi tentara, itu ajaibnya Tuhan, ya. Dan pasukan tentara itu siap bertempur sebagai pasukan tentaranya Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan, kekasih Tuhan. Menjajakan kaki artinya dari yang tidak berdaya, ya, dari yang tergeletak, kekasih Tuhan, ya, dari tertidur tadi, kemudian mereka tekan mereka punya tumit itu, lalu akhirnya mereka bisa bangun dan bisa berdiri menjadi tentara, kekasih Tuhan. Dari posisi jatuh, hancur, putus asa, kini sudah menjadi kokoh, kekasih Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata kepada Yehezkel, ya, untuk meneguhkan orang-orang Israel, ya, kekasih Tuhan. Sebab firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang, bayangkan tulang-tulang itu berteriak, ya. Dikatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Harapan kami sudah hilang, ya. Oleh sebab itu Tuhan mendengar dari kebisuannya, dari ketinggian taktanya. Dia ada di tempat yang maha tinggi semayam, ya, tempat Allah yang maha tinggi, tempat dia bersemayam. Dia mendengarkan keluhan daripada tulang-tulang kering itu, kekasih Tuhan. Engkau yang berada dimanapun berada, Tuhan sanggup. Tuhan mendengar, sekalipun kepalamu tidak tahu apa yang kau rasakan, tetapi Tuhan dari kebisuannya dia mendengarkan keluhan dan air matamu, kekasih Tuhan. Tuhan iba, Tuhan itu menangis ketika kita menangis, kekasih Tuhan. Tuhan iba, Tuhan mendengar, ya, mendengarkan tulang-tulang itu berteriak, ya. Untuk itu sekali lagi kita masih kuat, ya, kekasih Tuhan. Selagi kita masih kuat, Tuhan saya akan turun tangan. Selagi kita masih kuat, punya kekuatan, Tuhan tidak akan turun tangan, saudara-saudara. Saya mengalaminya. Dan ketika kita masih punya tempat untuk kita bersandar, Tuhan tidak turun tangan. Ada seseorang yang tempat kita curhat, tempat kita sandar, dia tidak turun tangan, kekasih Tuhan. Dia melihat ketika kita sudah kapok-kapoknya, sudah ada kekuatan lagi seperti Israel di sana, Tuhan, di tempat pembuangan, ya, Babel. Ketika mereka tidak kuat lagi, Tuhan menolong mereka melalui Nabi Yesaya, kekasih Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Nabi Yesaya bernubuat. Kita melihat dalam ayat yang ke-12, mari kita baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mari kekasih Tuhan, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3 dengan suara yang kuat. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan, mana suara? Dan katakanlah kepada mereka, haleluya, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Dan baca terus. Demikian
Dan di hari ini kita mendengarkan firman ini yang kekasih-kekasih Tuhan. Sakit hidup kita sedang terkubur. Mungkin kita sedang terkubur, yang kekasih Tuhan, kita ingat Tuhan bahwa Tuhan masih sanggup. Kenapa sehingga hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Supaya kita harus sadar diri, kita harus tahu diri bahwa hanya Tuhan satu-satunya pemegang kendali kehidupan kita. Untuk itu Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Maka mari di hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berproseslah dengan Tuhan, kekasih Tuhan, bahwa proses tulang-tulang kering dihidupkan, tidak seperti remote, Tuhan bisa saja, tetapi Tuhan membuatnya, memulihkannya tahap demi tahap, kekasih-kasih Tuhan, Tulang-tulang kering disusun ke posisinya. Pertamanya kekasih-kekasih Tuhan saling bertemu. Kemudian dibentuk ayat 8 Tulang-tulang itu disusun kembali ke posisinya, itu ayat 7. Kemudian kita perhatikan dibentuk pada ayat 8, lalu diberi nafas ayat 10, lalu menjadi tentara ayat 11, kekasih Tuhan. Dan Tuhan menjelaskan detail, kekasih Tuhan, tujuannya, kekasih Tuhan, atas ketaatan daripada hamba Tuhan, dia taat, kekasih Tuhan. Untuk itu mari kita percayakan diri kita kepada hamba Tuhan, gembala, untuk menuntun kita, memimpin kita, sebab perintah Tuhan kepada gembala, kemudian gembala menyampaikan kepada kita, umat-umat yang sakit-sakit, umat Tuhan yang ada di dalam persoalan, kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Yehezkel menghadapi orang Israel, dia tidak mundur dengan kekerasan hati mereka, dia tidak mundur, tetapi dia pasang kaki, kekasih-kekasih Tuhan. Dia tidak mundur, dia tidak istirahat sebentar, tetapi dia pasang kaki, kekasih-kekasih Tuhan. Umat Tuhan yang keras hati, gembala, hamba Tuhan menghadapi umat yang keras hati, tapi gembala, hamba Tuhan tidak mundur sedikit pun di dalam mendoakan, di dalam memberikan solusi, mencari solusi, kekasih-kekasih Tuhan, Untuk itu mari saya himbau pada kita semua, pelayan-pelayan altar, mari kita pasang kaki, jangan kita lari ke sana kemari, kekasih-kekasih Tuhan, Saya himbau kepada tua-tua sidang, jemaat Tuhan semuanya, mari kita jangan lari ke sana kemari, tetapi mari kita pasang kaki, kekasih-kekasih Tuhan, Dan jemaat Tuhan, mari saya himbau semua, di hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita pasang kaki, kita jangan ke sana kemari, tetapi kita datang bersatu, bertumbuh di dalam bait Allah ini, bertumbuh di taman bait suci ini, dan kita berakar. Saya percaya kita sudah berakar dan kita sementara berbuah-buah lebat, kekasih Tuhan. Nah, kalau kita sudah berbuah, maka jangan tinggalkan hasil yang sudah kita tanam. Sudah ada hasil, jangan kita tinggalkan lalu kita pergi lagi. Sampai di sana kita tanam lagi. Kapan dia berakar, kita tanam lagi. Kapan dia bertumbuh, Kekasih Tuhan, untuk itu mari firman Tuhan keras di hari ini, kita jangan main-main, kekasih Tuhan, tetapi kita berdiri tegak, berikan pegangan kebenaran. Di akhir zaman ini kita berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, tidak lari ke sana kemari, kekasih Tuhan, tapi kita bertahan. Kita tidak boleh bertahan di dalam kebodohan rohani kita yang salah-salah. Kita tidak boleh bertahan di dalam kesalahan kita yang salah-salah, tetapi mari kita bertahan, berpegang pada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kekasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan antar, mari kita taruh kaki, kekasih Tuhan. Mari kita tabur air mata di altar ini, kekasih Tuhan. Jangan kita berpikir kita ke sana kemari lagi, tidak ada waktu lagi. Nanti ketika Tuhan datang, kita sementara berada nyasar-nyasar di jalan-jalan, di jiku-jiku jalan, saudara-saudara. Untuk itu mari kita kuatkan hati, eratkan jemari tangan ini, eratkan hati ketong, supaya ketong tumbuh bersama, berdoa bersama, bernyanyi bersama, ibadah bersama, kekasih-kekasih Tuhan, Jika ada teguran Tuhan, jika ada ganjaran Tuhan, kekasih Tuhan, jangan lari dari hadapan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Nabi Hanaya, dia mati akibat dia meletakkan gandar kayu, gandar
Tuhan. Gandar kayu artinya lambang ya penindasan yang masih bisa, yang ringan kekasih Tuhan. Artinya teguran yang masih ringan, yang masih bisa kita lewati kekasih Tuhan ya. Jangan lepaskan kekasih Tuhan ya. Jika ada ganjaran Tuhan bertahan, bila Tuhan kuatkan saya untuk melewati ini ya. Gandar atau kayu kekasih Tuhan ya juga merupakan lampu hijau. Kayu merupakan lampu hijau. Teguran ringan itu merupakan teguran ya, lampu hijau bagi kita kekasih Tuhan ya. Dan kemudian besi atau gandar besi kekasih Tuhan ada lambang penindasan yang lebih keras, lebih tajam, lebih berat, yang tidak dapat dihindari kekasih Tuhan ya. Penolakan terhadap firman Tuhan dan kebenaran kekasih Tuhan tidak bisa ya. Itu sangat keras sekali ketika kita menolak firman Tuhan. Dan gandar atau besi itu merupakan rem yang sudah bolong kekasih Tuhan. Sebentar lagi kalau kita tidak berhati-hati kekasih Tuhan, maka akibatnya itu akan terbakar dan kita terbakar kekasih Tuhan. Jika kita mengabaikannya, maka kita semua itu akan berakibat fatal kekasih Tuhan. Kuk atau gandar adalah alat yang dipasang di leher dua kerbau, di sini kerbau ya, sapi atau lembu, supaya berjalan bersama, menarik beban bersama untuk membadai. Mari kita berjalan bersama-sama, yang satu pegang muka, satu dari belakang, satu di tengah. Mari sama-sama supaya kita memikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kekasih Tuhan. Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikul aku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, belajar dari Tuhan, karena aku yang lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kuk dari Tuhan itu ringan ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan kekasih Tuhan. Mengakhiri firman Tuhan hari ini, renungkan firman Tuhan hari ini. Katakan kepada diri kekasih Tuhan, katakan kepada diri kita, hai diriku, hai namaku, dengarlah firman Tuhan. Kekasih Tuhan, saya pernah punya lembah-lembah yang dalam, di dalamnya tulang-tulang saya kering. Saudara-saudara ya, jangan seakan berada di dunia orang mati kekasih Tuhan. Dan harapan saya mati, cita-cita saya mati, dan Tuhan menghidupkan saya kekasih. Saya yang sudah ada di dalam lembah yang penuh, dan tulang saya ada di lembah yang kering, ada di dalam lembah yang gelap.
Tuhan, umat Tuhan. Mari saya undang untuk berdiri untuk kita menyanyi satu lagu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saat ini kita sementara berada di lembah-lembah kekelaman. Saat ini mungkin tulang-tulang kita sedang kering dan amat kering. Mari jangan putus asa, Tuhan ada. Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup. Jangan bertahan dalam kubur, kekasih Tuhan. Jangan tinggal di dalam kubur, tetapi mari, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Hai orang-orang yang mati rohani, dengarlah firman Tuhan. Glory, haleluya. Sebagai jawaban kita, mari kita mendeklarasi iman kita kepada Tuhan dengan lagu pujian ini.